Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang akan memaparkan mengenai hal-hal menarik, informasi penting dan struktur dari novel Bumi Manusia. Perkenalkan, nama saya Dina Sulistia. Saya di sini akan memaparkan tentang hal-hal yang menarik dalam novel Bumi Manusia. Perkenalkan, nama saya Syifa Siti Nurhaliza. Saya di sini memaparkan tentang struktur dari novel Bumi Manusia. Halo, nama saya Sarah. Saya juga memaparkan mengenai struktur novel Bumi Manusia. Perkenalkan, saya Gadi Al-Rasya ingin memaparkan informasi penting pada novel Bumi Manusia. Di sini saya akan menjelaskan informasi penting pada novel Bumi Manusia. Yang pertama, Bumi Manusia mengisahkan kisah seorang pemuda bernama Mingke yang hidup pada awal abad ke-20 di Hindia Belanda. Mingke adalah seorang pribumi yang memiliki kecerdasan luar biasa dan semangat yang tinggi untuk mencapai kesetaraan di tengah penjajahan Belanda. Yang kedua, cerita dalam Bumi Manusia berfokus pada perjalanan Mingke di dunia pendidikan Belanda, di mana ia bertemu dengan Annelies, seorang gadis Belanda yang menjadi objek cintanya. Hubungan mereka menjadi simbol dari pertentangan sosial dan perbedaan budaya pada masa itu. Yang ketiga, melalui karakter-karakter dalam Bumi Manusia, Pramudia Ananta Tur menggambarkan acara jelas ketidakadilan yang dialami oleh bangsa Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Ia mengkritik sistem kolonial yang merampas hak-hak rakyat pribumi dan menghancurkan budaya mereka. Selanjutnya, novel ini juga menyoroti pentingnya pendidikan sebagai alat untuk membebaskan diri dari penindasan. Mingke sebagai tokoh utama menghadapi banyak rintangan dalam mencari pendidikan yang layak untuk dirinya sendiri dan juga rakyat Indonesia. Yang kelima, Bumi Manusia membawa pembaca masuk ke dalam suasana zaman kolonial di Hindia Belanda. Pramudia Ananta Tur dengan mahir menggambarkan kondisi sosial, politik, dan ekonomi pada masa itu, serta menyoroti ketidakadilan yang terjadi. Yang terakhir, dalam novel ini, Pramudia Ananta Tur juga mengeksplorasi tema cinta lintas budaya dan ras. Hubungan antara Mingke dan Annelies dihadapkan pada berbagai konflik dan tantangan karena perbedaan latar belakang mereka. Sekian. Hal-hal yang menarik pada novel Bumi Manusia adalah: 1. Bumi Manusia adalah novel fiksi yang bersetting pada zaman penjajahan Belanda. 2. Mingke atau Tirto Adi Surjo adalah pemuda Indonesia yang sekolah di Hajar Burger School atau HBS. 3. Mingke adalah sosok pribumi yang penuh privilege, cerdas, menyukai sastra, sering membuat tulisan di koran Belanda atau Max Tolenar. 4. Mingke menjalin cinta dengan Annelies, putri Herman Melema, dan menikahinya. 5. Pengadilan Belanda tidak mengakui perkawinan Mingke secara hukum karena usia Annelies masih di bawah umur. Novel Bumi Manusia adalah novel yang telah berhasil membawa nama sastra Indonesia hingga ke internasional. Struktur dari novel Bumi Manusia yang pertama yaitu orientasi. Novel ini fokus menyoroti kehidupan Tirto Adi Suerjo atau Mingke, seorang pemuda Indonesia yang satu-satunya mendapat kesempatan bersekolah di HBS atau Hogere Burger School, sekolah menengah khusus untuk orang Eropa, Belanda, dan elit pribumi. Mingke digambarkan sebagai sosok pribumi yang penuh privilege dan cerdas. Ia juga menyukai sastra dan sering menulis dan banyak dimuat di koran Belanda di bawah samaran Max Tolenar. Yang kedua adalah rangkaian peristiwa.
Minke yang selama ini berada di dalam lingkungan yang penuh privilege, perlahan ia menyadari bahwa ia berada di lingkungan masyarakat yang rasialis. Ia juga menemukan bahwa masyarakat Indonesia termasuk keluarganya sendiri saat itu dihadapkan oleh praktik feodalisme. Setelah itu diceritakan pula bahwa Minke menjalin cinta dengan analis, Putri Herman Melama dan Nyai Ontosoroh dan menikahinya. Sayangnya ayah analis meninggal dunia. Pas itu Nyai mendapatkan kabar yang menggemparkan. Nyai mendapatkan surat dari anak kandung dari Melema dari Belanda yang bernama Insinyur Maurits Melema. Maurits adalah anak sah dari Herman Melema dan Amelia Melema Hammers. Maurits menuntut seluruh kekayaan perusahaan milik Herman Melema yang selama ini dibesarkan oleh Nyai Ontosoroh. Bukan hanya itu saja, ia meminta hak asuh atas analis untuk dibawa ke Belanda. Yang keempat dari novel Bumi Manusia yaitu konflik. Nah, puncak konflik dari novel ini yaitu 6 bulan telah terlewati. Keluarga itu lagi-lagi dihantam badai, yaitu Nyai dan analis menghadap ke Pengadilan Putih untuk memutuskan hak-hak kuasa mengenai kekayaan Tuan Malema yang dijatuhkan pada anak kandungnya dan surat hak asuh pada analis yang akan dibawa ke Belanda. Buat analis menjadi terganggu kesehatannya, dan Minke pun hampir pingsan mendengar keputusan tersebut. Mulai sejak itu, Nyai Ontosoroh memanggil advokat Belanda. Yang kelima dari struktur novel Bumi Manusia yaitu resolusi. Nah, resolusinya yaitu Nyai Ontosoroh menyewa advokat untuk membantu permasalahan tersebut. Nyai, Minke, dan analis tidak mau menyerah sedikit pun. Mereka terus melawan pihak Belanda agar semua itu tidak terjadi dan mereka mendapat keadilan. Namun akhirnya mereka kalah dari pihak Belanda. Analis pun dipaksa untuk pergi ke Belanda dan Minke pun kalah dari kerusuhan ini. Kode dari novel Bumi Manusia ini adalah seorang terpelajar harus sudah berlaku adil sejak dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan. Maka fungsi dari hati serta kita bukan untuk menghakimi orang lain, tapi menghargai orang lain. Sekian dari pemaparan novel Bumi Manusia. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let the sky fall.